Ya, puji Tuhan, hari ini kita mau belajar ya untuk keluarga Korak, ya komunitas orang-orang rohani anggota keluarga Tuhan. Kita akan belajar ya di awal tahun ini, temanya sangat menarik yang dipilih oleh Kristo. Nanti biar Kristo cerita kenapa milih tema ini. Temanya adalah hal-hal yang luar biasa itu ternyata dihasilkan dari yang biasa. Ya, aneh ya temanya, tapi itulah fakta. Ya, saya ulangi, hal-hal yang luar biasa itu ternyata dihasilkan dari hal-hal yang biasa. Nah, kok bisa begitu? Baik, saya mulai dengan konsep ini. Kalau kita bicara tentang Tuhan, ya, bicara tentang Tuhan, pasti yang kita bayangkan itu hal-hal yang supranatural, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang wow, wajar. Bahkan di dalam banyak agama, ya khususnya kita juga Kristen, selalu menekankan mujizat, mujizat. Ya. Nah, mujizat itu kan di luar nalar manusia, di luar kenormalan. Itu mujizat. Tapi kita harus tahu, dalam kitab Wahyu ada berapa kali tulisan. Ternyata di akhir zaman ini setan pun bisa buat banyak mujizat. Betul ya? Hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang luar biasa. Nah, ternyata Tuhan itu memakai orang-orang yang biasa. Bukan Superman. Ya. Jadi di dalam Tuhan gak ada Superman. Gak ada. Yang ada Superme. Maaf. Nah, jadilah orang yang biasa. Saudara lihat ketika Tuhan Yesus memilih 12 murid. Tidak ada satupun orang yang luar biasa. Orang-orang biasa semua. Tapi dipakai Tuhan. Nah, dalam 1 Korintus pasal 1, mari kita buka ayat itu, cari mulai ayat berapa ya, yang dikatakan bahwa kenapa Tuhan pakai orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia, ya, ayat berapa itu? 1 Korintus pasal 1. Jo, dalam kitab enggak di sini, Jo. Ya, sebentar ya, kita cek. 1 Korintus pasal 1. Kita akan lihat, ya. Kenapa Tuhan pakai orang-orang biasa? Pasal 1. Ayat 4 bukan. Nah, itu sebentar ya. Ayat 18 Kak. 18, terima kasih. Ya, mulai 18 ya. Lihat itu. 1 Korintus pasal 1 mulai ayat yang ke-18. Nah, jadi Tuhan itu juga pakai orang-orang yang biasa. Bahkan 12 murid kebanyakan nelayan-nelayan. Ya, yang ya orang sederhana lah. Siapa yang bilang tadi ayat 18? Apa? Filipus bukan. Oke. Roma 27-nya, Pak. Ayat 27, oh France. Oh, enggak apa-apa, mulai 18 boleh ya. Saya baca cepatnya. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Tuhan. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Terus, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Tuhan telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Tuhan tidak mengenal Tuhan oleh hikmatnya. Jadi Tuhan bisa dikenal oleh hikmat Tuhan, bukan oleh hikmat manusia. Nah, izinkan saya berkata, apa itu hikmat dunia, hikmat manusia? Filosofi.
Ya, saya ulangi, hikmat manusia itu filosofi. Penemuan-penemuan dengan akal manusia itu sendiri. Ya, dan muncul banyak filosof-filosof di dunia ini. Saya ulangi ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Tuhan tidak mengenal Tuhan oleh hikmat dunia itu. Maka Tuhan berkenan menyelamatkan mereka yang percaya. Oleh kebodohan pemberitaan Injil. Coba pakai terjemahan lain, Filipus. TSI-nya ya kita lihat. Maka itu makin pintar seseorang secara intelektual. Menurut 1 Korintus 1:21. Orang itu makin susah mengenal kebenaran. Aneh ya. Saya ulangi. Menurut 1 Korintus 1 ayat 21. Makin pintar seseorang. Ternyata orang itu makin susah. Makin sulit mengerti hikmat Tuhan. Sebab inilah yang diinginkan Tuhan dengan hikmatnya. Supaya orang-orang dunia tidak dapat mengenal Tuhan melalui ilmu mereka sendiri. Saudara, inilah salah satu ayat yang saya temukan. Maaf. Kenapa saya menentang teologi? Karena teologi itu hikmat manusia untuk menyelidiki, mempelajari tentang Tuhan. Malah nggak ketemu Tuhan. Maka itu lihat ayat ini. Supaya orang-orang di dunia tidak dapat mengenal Tuhan melalui sebentar. Udah? Ya, saya ulangi, ini terjemahan sederhana Indonesia TSI. Sebab inilah yang diinginkan Tuhan dengan hikmatnya. Supaya orang-orang di dunia tidak dapat mengenal Tuhan. Aneh ya. Melalui ilmu mereka sendiri. Karena itu Tuhan berkenan menggunakan pemberitaan kabar baik yang mereka itu siapa? Orang-orang berilmu. Orang-orang yang sok pinter itu. Tuhan berkenan menggunakan pemberitaan kabar baik yang dianggap bodoh oleh mereka yang merasa pintar. Untuk menyelamatkan orang-orang percaya. Coba BIS-nya. Filipus turun lagi. Ya. BIS. Filipus mau FIY ya? Oke, terserah. BIS ya. Karena bagaimanapun pandainya manusia. Bagaimanapun pandainya. Ia tidak dapat mengenal Tuhan melalui kepandaiannya sendiri. Tapi justru karena Tuhan bijaksana, maka ia berkenan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya melalui berita yang kami wartakan. Yang dianggap omong kosong oleh dunia. Jelas bukan? Terus ayat 22. Ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Jadi begini zaman itu. Dunia dikuasai oleh dua kelompok manusia ini. Satu Yahudi, dua Yunani. Dan sampai hari ini saudara, pengaruh Yahudi dan pengaruh Yunani masih kuat di dunia pendidikan, di dunia intelektual, di dunia ilmu pengetahuan. Masih kuat ya pengaruh Yahudi. Nah, orang Yahudi itu maunya spektakuler. Hal-hal yang ya ingat zaman Musa yang luar biasa itu. Tapi orang Yunani selalu menggunakan intelektualnya. Apa-apa pola pikir. Maka itu filosof-filosof hebat di dunia munculnya dari Yunani. Aristoteles salah satunya. Siapa lagi ya? Banyak lah. Nah, jadi dua kelompok ini bertentangan. Nah, orang Islam menggunakan cara Yahudi. Maka itu ada pesantren. Ya, ada pesantren. Tapi, maaf kalau saya mengatakannya. Orang-orang Protestan, orang-orang Katolik
ya gereja-gereja tradisional itu menggunakan intelektualnya. Dan itu cara Yunani. Maka itu muncullah doktrin-doktrin dan teolog-teolog. Karena menggunakan logikanya. Ya, oke, berapa terjemahan Filipus? Ayat 22. Kita lihat ini. BIS dan TSI. Orang Yahudi menuntut keajaiban sebagai bukti. Dan orang Yunani mementingkan kebijaksanaan. Ya, ayatnya. Sebab orang-orang Yahudi meminta tanda-tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Pakai intelektual, otaknya, ilmunya itu orang Yunani. Tapi orang Yahudi minta tanda-tanda mujizat. TSI. Orang Yahudi meminta keajaiban sebagai bukti. Sedangkan orang yang bukan Yahudi tidak mau percaya. Kalau suatu ajaran tidak sesuai dengan kecanggihan ilmu mereka. Bagus ya, terjemahan TS ini selalu minta ngebat. Nah, teolog-teolog di dalam gereja itu otak Yunani yang dipakai. Oke, ayat 23. Masih berapa terjemahan ini? Ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Jadi dua kelompok ini menolak tentang karya salib. Ayat. Akan tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Yang bagi orang-orang Yahudi sebuah batu sandungan. Maka itu sampai hari ini saudara. Orang Yahudi sangat marah. Kenapa ada Yesus di dunia ini? Orang Yahudi benci dengan Tuhan Yesus. Karena dunia mengenal Yesus dari orang Yahudi. Maka itu mereka marah. Jadi batu sandungan buat orang Yahudi tentang salib dan tentang Tuhan Yesus. Dan bagi orang-orang bukan Yahudi adalah kebodohan. Nah, jadi bagi teolog-teolog itu apa? Maka itu kalau kita melihat sekarang, ada teologi liberal yang muncul di akhir abad yang ke-19. Wah, itu rusak sampai hari ini. Mereka belajar Alkitab, tapi mereka tidak percaya Yesus bangkit. Mereka nggak percaya Yesus akan datang lagi, nggak percaya. BIS ayat 23. Tetapi kita ini hanya memberitakan Kristus yang mati di salib. Berita itu menyinggung perasaan orang Yahudi. Karena nggak percaya. Dan dianggap omong kosong oleh orang-orang bukan Yahudi atau Yunani. TSI. Tetapi kami mengabarkan berita tentang Kristus yang sudah disalibkan. Berita itu merupakan masalah besar bagi orang Yahudi. Dan kebodohan di mata orang Yunani. Gitu ya. Ayat 24. Maka itu Tuhan cari orang sederhana. Hal-hal yang biasa. Ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil. Yaitu saudara dan saya. Baik orang Yahudi. Maupun bukan orang Yahudi. Orang Yunani maksudnya. Kristus adalah kekuatan Tuhan. Dan hikmat Tuhan. Langsung TSI-nya. Namun Kristus adalah kuasa dan ilmu Tuhan bagi semua orang. Bagi semua yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Baik orang Yahudi maupun bukan. Ayat selanjutnya 25 ya. 25 atau 24? Ya 25. Oke. Sebab, nah mulai di sini. Sebab yang bodoh dari Tuhan lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Tuhan lebih kuat daripada manusia. Keren ya? Langsung TSI-nya. Karena ajaran Tuhan yang dianggap bodoh itu lebih bijak daripada ajaran manusia.
dan sifat-sifat Tuhan yang dianggap lemah lebih kuat daripada kekuatan manusia. Ya, coba BES-nya saya baca. Sebab yang nampaknya bodoh pada Tuhan adalah lebih bijaksana daripada kebijaksanaan manusia. Dan yang nampaknya lemah pada Tuhan adalah lebih kuat daripada kekuatan manusia. Jadi kesimpulannya saudara, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan lewat kuasa Roh Kudus itu nggak pernah diterima oleh orang Kristen yang masih pola pikir Yunani. Semua yang dibuat oleh Tuhan bagi orang Yahudi dan bagi seluruh dunia dianggap nggak betul. Berapa hari yang lalu saudara kita Kristo ini menanyakan satu pertanyaan bagus. Begini, mengapa yang diperdebatkan manusia sampai hari ini? Ya, bukan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Di mana kelahiran Tuhan Yesus itu kan dirayakan seluruh dunia. Dan orang sudah tahu. Tapi mengapa yang diperdebatkan sampai hari ini adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu jadi pertentangan yang besar sekali bagi dunia ini. Tuhan memberikan jawaban. Kelahiran Tuhan Yesus tidak pernah mempengaruhi keberadaan neraka. Catat itu. Tapi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang dibuat bodoh oleh setan dan dunia mengakui bahwa kematian kebangkitan Yesus itu nonsen, nggak mungkin. Maka itu dunia sampai hari ini menolak. Bahkan orang Yahudi pun menolak. Bahkan beberapa teolog liberal pun menolak. Karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat berpengaruh buat neraka dan kerajaan setan-setan. Maka itu dipersoalkan sampai pada hari ini. Keren ya? Dan ini ayatnya. Ayat 20 berapa? 26 atau 27 sekarang ini? 26 ya. Kita lihat masih 1 Korintus 1. Ayat 26. Jadi Tuhan gak cari orang-orang hebat. Katakan amin itu. Tuhan gak cari orang-orang yang intelektualnya tinggi. Tuhan cari orang-orang biasa. Ingat saja saudara-saudara. 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat saja saudara-saudara. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Ya kita lihat saja. 12 murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Hampir 100% orang sederhana. Hebat ya. Saya ulangi. Ingat saja saudara-saudara. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Orang biasa. Oke. BIS ya. Oh AYT dulu. Maaf AYT ya. AYT. Lihatlah keadaanmu ketika kamu dipanggil. Saudara-saudara. Dipanggil. Saudara-saudara tidak banyak yang bijaksana menurut daging. Tidak banyak yang berkuasa. Tidak banyak yang terpandang. Artinya orang biasa semua. BIS. Saudara-saudara. Coba ingat bagaimana keadaanmu pada waktu Tuhan memanggil kalian. Cuma sedikit saja di antaramu yang bijaksana. Atau berkuasa. Atau berkedudukan tinggi menurut pandangan manusia. Oke, TSI-nya. Saudara-saudari, ingatlah keadaanmu pada waktu kamu dipilih oleh Tuhan. Tidak banyak di antara kalian yang dianggap bijak dalam pandangan manusia. Tidak banyak di antara kalian yang dianggap naikkan. Ya. Tidak banyak di antara kalian dianggap orang besar atau kaya. Keren ya. Dan itu keadaan murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama kali dipanggil oleh Tuhan. Oke. FIA-nya coba lihat ayat 26 ini ya FIA-nya.
Terima kasih Bapak, Engkau tidak memilih orang-orang hebat menurut pandangan dunia. Cobalah saudara perhatikan. Di antara kita yang mengikut Kristus, hanya sedikit sekali yang ternama atau berkuasa ataupun kaya raya. Wah, luar biasa ini. Nah, yang berpendidikan tinggi, yang kaya jangan tersinggung. Tuhan pilih saudara, asal saudara jangan sombong dengan intelektual dan gelar saudara, asal saudara enggak merasa kaya dengan kekayaan saudara. Asal enggak. Ayat 28. 27 ya, 27 atau 28 sekarang. 27 ya. Kita lihat sekarang ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan, keren ya, apa yang kuat. Nah, ini kan terbukti bahwa Tuhan cari orang-orang yang biasa. Nah, bukan berarti ya udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi. No, kalau saudara dapat kesempatan, ayo kerjakan itu karena itu anugerah Tuhan. Nah, ini kesaksian ini. 3 hari yang lalu, nah bagi yang belum tahu, saudara, saya beritahu ada seorang dari antara kita, ya saudara kita dari Korak, namanya Puput, ya nama perempuan tapi dia pria, asal dari desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Anak sederhana sekali sampai hari ini. Kalau yang kenal dia, ketemu sangat rendah hati. Padahal dia itu doktor lulusan Jepang, saudara. Saya ketemu dia waktu dia masih SMA. Saya ketemu di Kalicode di Yogyakarta. Kalicode itu ada komunitas yang dibangun oleh almarhum Romo Mangun, pastor Katolik yang hebat itu. Nah, saya ketemu Puput ini lagi mengajar anak-anak di pinggir Kalicode. Wah, Roh Kudus gerakkan saya untuk ngangkat dia, kuliahkan. Nah, terus saya tanya, nanti kalau kamu lulus SMA mau apa? Dia bilang, saya nggak punya cita-cita, Pak, karena saya ini orang miskin. Bayangkan. Tapi kamu pengen kuliah enggak? Siapa yang biayai saya? Siapa yang mau biayai saya? Tapi Tuhan suruh saya sekolahkan dia. Saya biayai dia sampai lulus SMA. Lalu kuliah saya biayai. Lulus S1. Nah, seperti janjinya, lulus S1. Dia ke Nabire, gabung dengan kami di Nabire. Dia mengajar. Wah, luar biasa. Murid-murid sangat sayang dengan dia. Sekian tahun di Nabire. Terus saya tawarkan dia. Kamu mau lanjut S2 enggak? Kaget dia. Saudara, puji Tuhan. Ketika dia menjawab, iya. Ternyata Tuhan buka jalan, dia dapat beasiswa ke Universitas Hasanuddin di teknik elektro. Luar biasa itu. Saya cuma bayari kos dan biaya hidup saja. Nah, ketika dia mau selesai S2-nya, kan dia harus buat disertasi ya. Tesisnya disertasi. Nah, ketika dia mencari tema apa, topik apa. Dia tanya saya, Pap, saya harus milih apa? Aduh, milih apa ini? Saudara, Tuhan bisa pakai segala cara. Ketika dia sedang menanti, ya, dia mau meneliti soal apa, elektro S2-nya ini. Ada sebuah kampung kecil di sebelah barat Nabire namanya Wasior. Hari itu ada musibah besar. Banjir bandang melanda desa kecil itu, yang meninggal cukup banyak. Bahkan lebih dari separuh rumah dan penduduk desa itu hanyut ke laut. Nggak ditemukan jenazahnya. Nah, Puput ini masih di Makassar. Mendengar berita itu. Cek, hikmat Roh Kudus masuk. Apa yang dia temukan? Kalau istilah awam, telemedis. Tiba-tiba Puput ini diberikan
apa yang hikmat oleh Tuhan. Banyak korban bencana itu yang terlambat tertolong. Karena satu, komunikasi pasti putus. Kalau ada bencana, telepon putus. Yang kedua, transportasi pasti terhambat karena jalanan, bandara, pelabuhan rusak semuanya. Nah, terus gimana caranya supaya cepat ditolong? Tiba-tiba Tuhan berikan dia ide. Bagaimana aku bisa buat satu alat yang ditempelkan ke nadi korban, lalu disambungkan ke satelit. Nah, dari satelit itu akan diterima di rumah sakit terdekat. Sehingga para tenaga medis di rumah sakit terdekat dari tempat bencana langsung bisa tahu korbannya paling banyak itu karena apa? Karena apa semuanya. Waduh, saudara. Nah, ketika dia menemukan itu, dosen pembimbingnya ya sudah doktor, itu lulusan Jepang. Dosen pembimbingnya itu kagum. Wah, ini luar biasa penemuanmu. Nah, saudara, diam-diam dosen ini membawa penemuannya ini ke Jepang, di mana kampus di alma mater dia kuliah. Nah, di Jepang kaget juga bisa ada orang Indonesia menemukan alat itu yang dunia belum punya. Karena itu dia, wah, jadi dia lulus S2 dengan sangat luar biasa. Nggak lama setelah itu, ya udah, Jepang menerima. Dia sempat mengajar di Universitas Brawijaya Malang, kalau saya nggak salah. Nah, saudara, lalu dia dapat beasiswa doktor ke Jepang. Berkembang terus anak ini, sangat luar biasa. Begitu rendah hatinya. Nah, waktu COVID, saya nggak punya uang, harusnya dia itu pulang ke Indonesia, karena kampus tutup. Nah, teman-teman Indonesia yang lain pada pulang. Karena ada biaya. Saya bilang, nak, maafkan papa. Papa nggak bisa biayai kamu untuk pulang. Padahal istrinya, anaknya pengen suami dan bapaknya ini pulang. Dan ternyata itu berkat Tuhan. Ya, blessing in disguise, saudara. Berkat yang tersembunyi. Justru karena dia nggak pulang, ada seorang profesor yang melihat dia. Loh, kamu kok nggak pulang ke negaramu? Ya, dia bilang jawab, nggak bisa beli tiket. Kalau gitu ayo, teruskan penelitianmu. Saudara, kesaksiannya luar biasa. Nah, teman-temannya yang sudah pulang duluan karena punya duit, mereka iri. Ya, toh itu kami juga nggak pulang. Saudara, waktu dia lulus doktornya, dia dapat nilai terbaik. Bahkan dia dapat penghargaan dari kampusnya. Dinyatakan dia ini mahasiswa pertama yang lulus doktor dengan begitu cepat. Berarti orang Jepang pun belum. Dan yang kedua, dia juga adalah mahasiswa asing pertama yang bukan warga negara Jepang yang lulusnya tercepat juga. Wah, maka itu sering-seringlah nggak punya duit supaya ada berkat yang tersembunyi. Saudara, dia dapat penghargaan. Amin ya. Maka dapat penghargaan. Nah, ketika dia sudah balik ke Indonesia, alma maternya mau tahan dia untuk jadi dosen pasca sarjana. Ternyata BRIN, ya, apa itu singkatan, kok lupa. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pusatnya di Bandung. BRIN ini didirikan oleh Presiden Joko Widodo. Minta dia. Nah, sekarang dia itu gabung dengan BRIN, termasuk salah satu peneliti termuda. Nah, 3 hari lalu dia telepon saya, Pap, saya berkat nggak? Kemana? Perancis melihat penemuan telemedis ini. Ingin dikembangkan. Hah? Saya bilang berangkat. Tapi saya nggak bisa baca Perancis. Sekarang ini dunia sudah pakai bahasa Inggris semuanya. Jadi bulan Oktober nanti, Puput ini akan berangkat ke Perancis. Penemuannya akan dipamerkan ke internasional dan akan dikembangkan lebih canggih lagi. Coba lihat ini. Anak sederhana.
Dia punya IG nggak ya? Ada yang tahu nggak ya? Saya lupa tanya. Rasanya ada IG-nya Puput itu. Nah ini dia hebat sekali. Dengan Ada, Pak. ada ya. Apa IG-nya? Puput. Nama Puput. Pak. Nama dokter Puput juga. Oh, dokter Puput juga ya. Coba Malvin kamu tulis supaya nggak salah nanti itu. Luar biasa. Wah, 3 hari lalu saya bersyukur. Sampai saya bilang, nak, dari Pati kamu ke Kalicode. Dari Kalicode kamu ke Nabire. Dan Nabire kamu ke Makassar. Dari Makassar kamu ke Jepang. Aduh, kota apa ya? Osaka atau apa saya lupa. Dari Jepang kamu ke Brin. Dari Brin kamu internasional. Waduh, waktu saya ngomong itu dia menangis. Luar biasa. Maka itu saudara dalam hidup ini ikuti apa yang Tuhan sedang percayakan kepada saudara-saudara semuanya. Oke. Nah, saya akan bacakan sekarang. Ayo kita lihat Kisah Rasul pasal yang keempat. Ayat yang ke-13. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-13. Ya, woi betul. Ini sutradara ini. Gus Menap. Cheers to the troubles. Betul, senyumlah dengan masalah. Ya, Abia, puji Tuhan, kamu gabung. Belajar terus ya nak. Oke. Ya, dari Palu ada komen, puji Tuhan. Tidak pernah salah ketika Roh Kudus berbicara lewat Papi untuk seseorang menyekolahkan Dr. Puput dari SMA sampai S1 menjadi S2 dan dengan beasiswa. Ya sekarang S3 dia sudah doktor. Lihat ini, Kisah Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang apa? Sidang mahkamah agama. 2 saudara kita murid Yesus, Yohanes dan Petrus disidang oleh ahli-ahli Taurat, oleh tokoh-tokoh agama Yahudi. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, yang gak enak lagi, yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Dan mereka, para sidang itu, tokoh-tokoh agama, ya pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang tinggi-tinggi kedudukannya, mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nggak ada gelar embel-embel apa tidak. Ayat. Ketika mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengerti bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak terpelajar dan awam, mereka menjadi heran dan mulai mengenali bahwa keduanya pernah bersama-sama dengan Yesus. Saudara, jadi Petrus dan Yohanes ini mengerjakan hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa. Dengan kesederhanaan hidup mereka. PIS. Anggota-anggota sidang pengadilan itu heran melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Apalagi mereka tahu bahwa kedua rasul itu adalah orang-orang biasa. Nggak enak. Yang tidak berpendidikan. Aduh. Secara otak duniawi mereka tidak berpendidikan. Tapi secara roh Tuhan mereka orang luar biasa. Lalu mereka sadar bahwa kedua rasul itu adalah orang-orang yang ikut dengan Yesus. TSI-nya. Para pemimpin agama itu heran melihat keberanian Petrus dan Yohanes saat berbicara. Padahal keduanya hanya orang biasa yang tidak mempunyai pendidikan khusus. Mereka, para anggota sidang itu, tokoh-tokoh agama itu juga menyadari bahwa Petrus dan Yohanes sudah sering bersama Yesus. Nah, jadi pembuat mujizat ini disebut murid Yesus, selalu bersama Yesus, berjalan ikut Yesus. Ya sudah. Kalau gitu ayo kita ikuti.
teladan mereka ini. Supaya kita pun jadi seperti mereka. Amin ya. Wah, kalau kita jadi seperti mereka, ya sudah. Maka dunia akan memuliakan Tuhan dalam kesederhanaan hidup kita. Oke, ini Malvin sudah tunjukkan IG-nya Puput. Ya. Oh, yang di Facebook, Instagram, cari klik Puput Dani. P-U-P-U-T sambung D-A-N-N-Y. Puput Dani. Ya, itu dokter ini. Ya, dokter lulusan Jepang. Ya, luar biasa dia. Karena dia mau taat kepada Tuhan. Oke. Nah, jadi saudara, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Bagaimanapun juga Tuhan memakai kita dengan cara apa saja, ya, tetap rendah hati. Ada komen dari Taiwan. Oh, selamat beribadah, terima kasih atas firman-Nya. Oke, Tuhan Yesus hebat, sungguh luar biasa, ya, atas keajaiban Tuhan. Memang Tuhan kita sangat hebat sekali. Nah, inilah yang Tuhan cari. Orang-orang yang biasa. Tapi Tuhan akan pakai untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Dengan itu nggak ada satupun yang kita bisa sombongkan. Justru Tuhan akan dipermuliakan. Ya. Sudah selesai belum 1 Korintus 1 ayat 28? Udah belum tadi? Oh tadi 27 ya. Oke, sekarang ayat 28-nya. Kita lihat 1 Korintus 1 ayat yang ke-28. Papa, engkau sungguh ajaib. Lihat hidup Yusuf, lihat hidup Daud. Mereka mengerjakan hal-hal yang spektakuler dari orang yang biasa. Ya, ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, itu dipilih Tuhan. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Tuhan untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat. Dan Tuhan memilih yang tidak terpandang dari dunia dan dipandang rendah. Bahkan hal-hal yang tidak berarti untuk meniadakan hal-hal yang berarti. BIS. Maka itu kalau ada di antara kita dalam hidup ini merasa aku ini, aduh, sudah dari desa, nggak sekolah misalnya, maaf ya. Jangan putus asa, bangkit dan mencari orang-orang seperti itu. BIS. Tuhan memilih yang dianggap rendah, hina, dan malah dianggap tidak berarti oleh dunia ini. Supaya Tuhan menghancurkan yang dianggap penting oleh dunia. TSI. Bahkan kita dan keyakinan kita dianggap tidak penting, dihina, dan sama sekali tidak ada artinya di mata manusia di dunia ini. Biarpun begitu, sebenarnya Tuhan memilih kita dan memakai keyakinan kita itu untuk menghapuskan hal-hal yang dianggap penting oleh orang-orang yang pandai dan berkedudukan tinggi. Terima kasih Bapak. Ini konsepmu dalam memakai hidup ini. Kalau saudara baca nanti ya Lukas pasal 6. Bagaimana ketika Tuhan Yesus memilih 12 murid yang pertama. Ya nggak dicari yang dari universitas apa, perguruan tinggi apa dia apa. Tidak. Tapi orang-orang nelayan biasa. Tapi akhirnya Tuhan dipermuliakan lewat mereka. Lagi sekali, bukan berarti seorang gak perlu pendidikan tinggi. Harus. Maka itu hobi saya menyekolahkan orang-orang sampai setinggi mungkin. Hobi, betul. Supaya ada orang-orang hebat yang bisa dipakai oleh Tuhan itu. Nah, saya mau berhenti sebentar supaya nyambungnya enak. Kristo, coba kamu ceritakan
supaya beberapa saudara kita yang ikut, yang belum tahu tentang apa yang Kristo pikir, itu bisa tahu. Kenapa milih tema ini? Maaf ya saudara, ini Kristo lagi mikir tentang hidup saya. Tapi saya nggak ingin saudara melihat saya dengan kacamata yang salah. Tapi lihat dengan kacamata yang benar. Oke, saya tunjukkan wajah Kristo. Ya, imut-imut dia ini. Oke, itu yang namanya Kristo. Maaf, yang rekaman audio nggak bisa ngelihat ya. Oke, Kristo, ceritakan kenapa kok tiba-tiba bisa milih tema ini? Iya, 2020 akhirnya kita bertemu ya Pak ya. Ya. Sebelumnya kita ya Kristo sih tahu dengan nama Papi Daniel dan meraba-raba saat itu karena hanya tahu lewat audio apa betul anaknya sebanyak itu, apa betul menyekolahkan anak sebanyak itu, apa betul ya katanya sih tinggal di Papua, tinggal di Nabire dengan sebegitu banyak. Kita tahu Nabire, kita tahu Papua kan, begitu mendengar kata Papua yang tergambar adalah apa ya? Zaman Majapahit itu masih lebih bagus ya. Oi, awas kamu ya. Yang tergambar. Tapi kalau melihat sosok Papi ini biasa saja gitu. Jadi ya kumpul sama orang ya dengan pakaian yang ya dengan apa ya, tampilan yang baik itu kira-kira seperti itu. Tapi baiknya juga sebetulnya baik-baik yang tidak berlebihan, biasa-biasa saja. Nah, lebih dari itu yang hari ini kita sudah bertemu, sudah kumpul, sudah kerja bareng, sudah melewati berbagai macam pelayanan yang aneh-aneh, yang luar biasa. Pikiran yang luar biasa begitu kan. Nah, kita anak-anaknya ini yang merasakan pelayanan bersama Papi, contohnya secara stamina saja. Harus pindah dari kota ke kota, negara ke negara. Seringkali kita exhausted, kita kecapean gitu. Tapi Papi nggak, biasa saja untuk seperti itu. Kedua juga melewati berbagai macam pelayanan yang aneh-aneh, menyekolahkan anak, ada anak yang nakalnya seperti ini, sudah ketemu formulanya untuk menyelesaikan, besok ketemu lagi dengan anak yang nakalnya aneh-aneh lagi. Banyak orang itu antara dua, biasanya antara dua. Satu, kecapean, atau malah yang kedua sombong. Weh, lihat nih, saya sudah seperti ini, tapi itu nggak tergambar dalam pelayanannya Papi selama ini dan bersama kita juga, dan menjadi contoh ya buat kita ya. Nah, ini yang kita hari ini ingin belajar, bagaimana caranya tetap biasa saja, atau lebih ini lagi keep profesional ya, tetap profesional ya. Nah, kalau bukan Papi, satu orang lagi yang suka bicara biasa saja, itu kita temukan pada sosok siapa hari-hari ini? Presiden Jokowi. Dia mau makan bersama KTT dengan yang bersama kepala negara di luar yang begitu hebat, dia biasa saja, ya dia santai saja. Berkumpul dengan orang belusuan, ya dia biasa saja, menjadi dirinya dia sendiri saja, santai saja seperti itu. Nah, bandingkan dengan mungkin ada orang-orang yang baru dengar presiden kita duduk di sebelahnya Obama saja sudah terlalu excited yang nggak perlu gitu, mengeluarkan energi yang nggak perlu. Nah, itu yang kita mau belajar hari ini supaya energi yang kita keluarkan ini semakin efektif, semakin efisien. Itu kira-kira. Hebat. Ya. Terima kasih nak untuk ngingetin itu ya. Luar biasa. Ya. Pak Rudi Petani. Ya lupa saya ini ketemu di mana 30 tahun yang lalu. Oke. Koden sudah add Facebookmu, Ruth. Ntar kita kontak-kontakan. Jelas ya saudara? Nah, saya mau jelaskan. Kenapa? Maaf kalau saya harus ngomong. Saya kok tetap seperti ini? Ya, saya belajar dari hidup Musa. Ya,
Musa itu dipakai Tuhan luar biasa, tapi dia nggak pernah sombong. Kenapa nggak pernah sombong? Nah ini itu yang saya itu belajar. Kalau Tuhan bisa memakai kita secara spektakuler, secara wah, buat mujizat, buat apa saja begitu, itu bukan karena kita yang hebat. Karena ketika Tuhan mau buat mujizat, kita ada di situ. Nggak ada orang lain. Nah seandainya saya tidak mau ketika Tuhan memanggil untuk saya mengerjakan apa yang ingin dia kerjakan. Ya Tuhan bisa pakai orang lain. Maka itu apa yang kita bisa sombongkan? Karena bukan milikku. Maka hati-hati dengan kata, oh karuniaku ini, oh karuniaku itu. Jangan berkata itu semua milik Tuhan. Bukan milik kita. Karena kalau nggak ada kita pun, Tuhan bisa pakai orang lain. Masih ingat di Alkitab? Batu-batu bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Ingat toh? Ketika orang banyak mengeluk-elukan, memuji-muji Tuhan Yesus. Waktu dia masuk ke Yerusalem yang terakhir kali. Orang-orang Farisi marah. Imam-imam marah. Suruh diam itu orang. Karena mereka iri. Kenapa kami nggak pernah dipuji-puji begitu oleh rakyat. Tapi orang ini yang buat kekacauan di mana-mana. Kenapa dipuji-puji? Tuhan Yesus jawabnya enteng. Hei jangan sibuk melarang orang itu suruh diam. Kalau toh mereka diam, Tuhan bisa pakai batu-batu yang memuji Tuhan. Nah, itu loh yang saya pegang. Yang kedua, lihat Bileam. Walaupun Nabi itu kurang ajar betul. Bileam itu Nabi yang mata duitan. Karena disuap oleh Raja Balak untuk menubuatkan kutub. Nah, dia pergi. Nah, itu bukti. Bileam merasa, oh karunia Nabi itu milikku. Ya udah, mumpung aku dapat duit, maka itu aku akan pergi ya ke perkemahan orang Israel dan aku akan kutuki mereka mumpung dapat duit. Nah, Bileam merasa itu karunianya. Maka itu hati-hati orang yang merasa punya karunia. Ini satu contoh lagi ya. Berapa tahun yang lalu. Ada teman saya pengusaha di Surabaya ini. Dia bilang, Koden, lagi apa? Oh enggak, lagi santai aja. Ayo ikut saya ke Hotel Shangri-La. Ya, di daerah Majen Sungkono di Surabaya. Ada apa? Ada pertemuan hamba Tuhan. Loh kok di Shangri-La? Itu kan restoran. Ya, iya memang ada di restoran. Dia bilang begitu. Saya diajak, saudara. Loh, ternyata saya melihat ada hamba Tuhan dari Malaysia, orang India. Saya memang tahu dia karena sering datang ke Indonesia. Terus, lu ada apa ini? Saudara, menyedihkan sekali. Jadi mereka sewa pakai meja, kira-kira ada 3. Ya, yang paling besar, ya, itu kira-kira isinya 15 orang. Lalu yang paling kecil, yang 10 orang, 8 orang. Saudara, maaf saya cuma cerita. Terus saya tanya, loh itu di meja itu ada apa? Saya lihat itu amplop. Ya, oh ya itu. Mereka itu bawa persembahan. Ya, oh ada komen dari Makassar. Papi ini sudah terbiasa dan terlatih untuk mati. Mati terhadap diri sendiri, mati terhadap pujian, mati terhadap ego, dan mati yang lain. Enak aja. Oke. Ya, ada yang komen lagi dari Nabire. Hobinya papi itu memang mencari orang-orang yang rusak, yang sudah tidak ada nilai di mata dunia. Ya. Orangnya hanya tahu itu yang orang sudah layak untuk dihargai. Amin. Terus saya tanya, saudara jahat sekali. Siapa? Nah ternyata pendeta ini suka menubuatkan orang. Maka itu hati-hati orang Kristen yang suka cari nubuat. Enggak mau cari Tuhan sendiri. Yang lebih celaka lagi. Siapa yang berani memberi lebih banyak persembahannya. Itu duduk di sebelah kiri dan kanannya pendeta ini. Yang lebih rendah di sebelah kiri kanan yang nomor 2.
dan seterusnya. Nah itu kasta tadi. Saya bilang pada teman saya, maaf ya, Koden gak bisa ikut yang beginian. Sedih hati Tuhan. Sedih. Karena karunia-Nya kan dipakai untuk yang salah. Nah, hati-hati. Kembali ke Bileam. Karena Tuhan sayang Bileam, maka Tuhan ingin negur dia. Nah, karena waktu itu nggak ada satu orang pun yang di situ. Yang ada cuma Bileam. Dengan keledai yang dia naiki. Seandainya zaman ini, ya Bileam naik mobil. Maka saya percaya, karena Tuhan sayang Nabi itu, mobil pun bisa bicara. Saya percaya. Saudara ingat kisah itu? Keledainya bicara. Ya nanti baca di kitab Bilangan itu. Nah, dua bloknya Bileam. Keledai bicara disautin lagi. Diajak diskusi. Keledainya ngomong lagi. Masih ingat? Nah, keledai itu lewat di sebuah jalan yang sempit. Yang kiri kanannya dinding batu. Dipukul keledai itu. Ngomong lagi keledainya. Kalau saya Bileam, saya bisa kena jantung itu, saudara. Bayangkan. Keledai ngomong kok disautin. Jujur kalau saudara dengar keledai ngomong negur saudara, soalnya nyautin atau langsung semaput, atau langsung stroke, atau langsung kena jantung. Serangan jantung. Dua bloknya Bileam itu. Nah, itulah prinsip yang saya pakai. Jangan merasa sombong. Kalau Tuhan pakai kita, Tuhan bisa pakai siapa saja dan apa saja. Bahkan orang berdosa pun bisa dipakai Tuhan. Kalau kebetulan orang itu ada di situ dan ada orang lain yang membutuhkan Tuhan dan tidak ada orang lain, hamba Tuhan lain yang ada cuma hamba Tuhan yang sedang berdosa ini, maka yang berdosa pun bisa dipakai Tuhan. Bukan karena si hamba Tuhan hebat, karena Tuhan sayang orang yang sedang membutuhkan Tuhan. Nggak ada orang lain di situ. Nah, yang dari Sumba bilang, kalau saya kabur, ya sampai binatang bisa ngomong, ya saudara, maka itu, ayo dalam hidup ini, ya kita selalu mengutamakan Tuhan. Maaf, saya cuma baca komen dari Surabaya. Belum pernah saya lihat atau dengar kisah pribadi seorang pendeta yang Tuhan pakai seperti Pak Daniel. Saya sangat kagum. Bisakah saya seperti dia? Jangan seperti saya. Semua kita harus pingin seperti Yesus. Kalau saudara ingin seperti Yesus, maka pasti bisa. Saya cuma punya kerinduan itu. Ingin seperti Yesus. Saudara, Yusuf orang sederhana. Dari sumur dibuang di sumur. Jadi budak, masuk penjara, bau, kotor. Saudara, tapi Tuhan pakai dia. Daud lihat orang biasa. Cuma pengembala. Itu pun bukan kambing domba miliknya. Milik bapaknya. Nah, oke. Ada yang keledainya ngomong, kenapa kamu pukul aku sampai 3 kali? Dipukul lagi. Dua bloknya Bileam. Jadi semua kita bisa dipakai Tuhan. Asal kita rendah hati. Ayat yang terakhir. Supaya kita makin kuat. Ya, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan itu. Sehingga kemuliaan hanya untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Ya, kita buka Lukas pasal 17. Ntar saya cari. Ya, suatu hari Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang indah sekali. Lukas 17. Bentar ya. Biar ini jadi pegangan kita semua. Lukas 17. Bentar. Mana dia? Lukas. Ayat 7 mulai. Lukas 17 ayat 7. Tuhan tolong kami untuk kami tetap rendah hati. Judulnya Tuhan dan Hamba.
Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya? Lalu si tuan akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya? Ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah tuan itu berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ini permintaan Tuhan Yesus buat semua kita yang dipakai oleh Tuhan. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, saya pakai ayat ini untuk hidup ini. Maka itu bisa terjemahan yang lain, Filipus ayat 10. Maaf ya. Maka itu dalam pelayanan saya kemana saja, saya nggak mikir untuk macam-macam. Ada salah seorang anak saya, dia dipanggil Tuhan waktu COVID. Waktu pemakaman saya pimpin, saya cuma bisa menangis. Namanya Timothy. Nah, Timothy ini, dia bergabung dengan salah satu gereja terbesar di Jakarta. Nah, suatu hari dia nawarkan, Pap, boleh nggak Papa kalau ada waktu hari Minggu keberapa Jakarta, tawarkan saya, beri saya waktu, saya akan kenalkan ke beberapa gereja. Oh, boleh. Saudara, akhirnya dia nawarkan. Nah, dia kaget. Karena ketika dia nawarkan saya ke beberapa gereja, coba tolong. Maaf ya. Pendeta itu minta tinggal di hotel mana. Transportnya bagaimana. Lalu persembahannya bagaimana. Saudara, karena dia sudah kenal saya. Maka dia bilang kepada gereja-gereja yang ngundang, oh, kalau Pak Daniel itu nggak pernah mikir itulah. Gereja-gereja yang tahu itu kaget. Karena ada, nggak banyak memang, tapi ada. Hamba Tuhan kalau mau pelayanan, untuk jemput saja tanya mobilnya mobil apa. Pesawatnya pun tanya pesawat apa. Hotelnya pun tanya hotel yang di mana. Maaf saudara kalau saya tidak. Ayat. Begitu juga dengan kamu. Apabila kamu sudah melakukan semua yang diperintahkan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba yang tidak berharga. Kami hanya melakukan apa yang wajib kami lakukan. PIS-nya. Begitu juga kalian. Kalau kalian sudah melakukan semua yang diperintahkan kepadamu, katakanlah, kami hanya pelayan biasa. Kami hanya melakukan kewajiban kami. TSI-nya. Nah, hendaklah kamu juga seperti budak itu. Sesudah kamu melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepadamu, haruslah kamu berkata, aku ini cuma seorang budak. Aku hanya melakukan yang memang menjadi tugasku. Maka itu sedih kalau ada orang berkata, aku ini hamba Tuhan. Tapi pelayanannya minta dilayani seperti bos. Ya jangan menyebut diri hamba dong kalau begitu. Saudara, ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Lakukan hal-hal yang luar biasa dengan sikap hidup yang biasa. Supaya Tuhan yang dipermuliakan. Aduh, untuk Iki harus berhenti ya, karena cuma 60 menit sekarang. Saya nggak tahu kenapa ini berubah lagi. Jadi Iki harus stop dulu, nanti saya sambung. Oke ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Hanya untuk Iki itu ya, nanti kita akan balik.